Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrina Rizky Amalia dengan NIM 15211171305. Saya dari D3K3 Universitas Erlangga tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum saya dari 3 aktivitas yang memiliki hazard, safety maupun health, dan risikonya serta pengendaliannya. Aktivitas yang pertama yaitu pembangunan rumah pada perumahan di daerah perumahan Juanda. Pada aktivitas ini yaitu memiliki potensi bahaya yaitu hazard mekanik, di mana penumpu bekerja pada ketinggian yang berbahan kayu. Risiko yang mungkin akan didapat oleh pekerja ini yaitu penumpu pekerja dapat patah karena berbahan kayu, sehingga pekerja dapat terpeleset hingga jatuh ke lantai dasar. Pengendalian dari risiko yang pertama yaitu eliminasi, yaitu dengan menghilangkan penumpu pekerja yang berbahan kayu. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena penumpu tersebut adalah suatu yang utama untuk pekerja melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu dengan substitusi, dengan mengganti penumpu yang berbahan kayu dengan berbahan besi, sehingga pekerja tidak gampang jatuh yang dikarenakan penumpu yang berbahan kayu yang mudah patah. Yang ketiga yaitu dengan modifikasi engineering, dengan memberi motif timbul-timbul pada alas penumpu agar pekerja tidak mudah tergelincir dan tidak jatuh. Yang keempat yaitu administrasi, dengan memberi label pada penumpu bahwa penumpu tersebut mudah patah sehingga pekerja dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan penumpu tersebut. Yang kelima yaitu APD. Pekerja diharapkan menggunakan safety harness pada saat melakukan pekerjaan, sehingga saat memakai safety harness pekerja tidak langsung jatuh ke lantai dasar dan pekerja tidak terluka lebih parah. Hazard yang kedua yaitu ganggang cangkul yang berbahan kayu. Risiko dari hazard tersebut yaitu serat-serat ganggang kayu yang dapat menusuk jari para pekerja. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan cara menghilangkan cangkul. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerja harus menggunakan cangkul untuk mengambil beberapa bahan seperti semen gitu. Lalu yang kedua dengan cara substitusi, yaitu dengan mengganti ganggang cangkul yang berbahan kayu dengan berbahan besi. Namun hal ini sedikit membutuhkan modal yang lebih besar sehingga mungkin jarang dilakukan oleh pekerja-pekerja tukang perumahan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, dengan menambahkan bantalan pada ganggang cangkul seperti kain atau karung yang sudah tidak terpakai pada ganggang cangkul, sehingga pekerja tidak mudah tersusuk serat-serat cangkul yang digunakan pada pekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Pekerja diberi arahan agar menggunakan cangkul dengan benar sehingga pekerja tidak mudah tertusuk serat-serat kayu pada cangkul tersebut. Yang kelima yaitu APD. Pekerja diberi sarung tangan kain atau sarung tangan lateks yang tebal dan dipakai pekerja agar tidak mudah tertusuk pada saat bekerja. Hazard mekanik selanjutnya yaitu kumparan mesin gerenda yang tajam. Risiko yang mungkin didapat oleh pekerja yaitu saat mesin gerenda dinyalakan, tangan, kaki, atau anggota tubuh lain bekerja dapat saja terpotong. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan cara menghilangkan gerenda. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerja menggunakan gerenda pada saat melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu dengan substitusi, dengan mengganti gerenda dengan alat lain. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena
Jika memotong ubin dengan gergaji atau dengan cara memalu, ubin akan tidak terpotong atau tidak rata terpotong. Hanya dengan gerenda saja, ubin dapat terpotong secara rata. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Dengan memberi pengaman pada kumparan gerenda, jari-jari pekerja tidak akan mudah terkena kumparan gerenda. Yang keempat yaitu administrasi. Dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada pekerja bagaimana cara menggunakan gerenda yang baik dan selalu berhati-hati saat menggunakan gerenda agar mesin gerenda tidak mudah terkena bagian tubuh pekerja. Yang kelima yaitu APD dengan memberi sarung tangan kepada pekerja, yaitu sarung tangan khusus yang saat digunakan tidak licin sehingga mesin gerenda tidak gampang terjatuh atau tidak gampang tergelincir pada tangan sehingga mesin gerenda tidak gampang mengenai tubuh pekerja. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard ergonomi. Posisi pekerja yang selalu membungkuk, berdiri, jongkok yang secara terus-menerus. Risikonya yaitu posisi pekerja yang terus-menerus dapat mengakibatkan otot kram, nyeri pada kaki, serta nyeri pada punggung. Pengendalian risiko yang pertama yaitu dengan eliminasi, yaitu dengan menghilangkan posisi pekerja yang terus-menerus dengan istirahat pada sela-sela pekerjaan, seperti berdiri sebentar, melakukan peregangan pada leher, pada tangan, pada kaki, sehingga otot tidak mudah kram. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti posisi pekerja yang sedang memotong ubin yang sebelumnya posisi jongkok, mengubahnya menjadi posisi duduk. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu dengan memberi jam istirahat kepada pekerja dan pekerja diberi himbauan untuk meminimalisir posisi kerja yang terus-menerus. Yang kelima yaitu APD. Pekerja diberi sepatu yang berinsol empuk karena pada saat jongkok mungkin memiliki tekanan yang lebih pada kaki. Sehingga jika diberi sepatu yang berinsol empuk, pekerja akan sedikit terasa kram pada saat melakukan pekerjaan yang secara terus-menerus. Hazard selanjutnya yaitu hazard fisika. Pekerja terpapar langsung suhu cuaca yang panas. Resiko yang akan didapat oleh pekerja yaitu membuat pekerja terasa pusing dan dehidrasi yang dikarenakan terpapar langsung teriknya sinar matahari. Pengendalian risiko yang pertama yaitu dengan eliminasi, yaitu dengan menghilangkan panas terik matahari, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerja melakukan pekerjaan selalu di bawah teriknya matahari karena pekerja melakukan pekerjaannya yang hanya bisa dilakukan di luar ruangan. Lalu yang kedua yaitu substitusi, yaitu dengan mengganti teriknya panas matahari. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena panas matahari itu alami dan tidak dapat diganti. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada pekerja yang melakukan pekerjaan mencangkul, sebaiknya pekerja diberi topi sehingga pekerja tidak terpapar langsung teriknya matahari. Untuk pekerja lain, sebaiknya diberi seperti tenda dari terpal, sehingga pekerja lain dapat melakukan pekerjaannya di luar ruangan, namun dapat tertutupi oleh tenda terpal tersebut. Sehingga pekerja tidak akan merasakan langsung teriknya panas matahari. Yang keempat yaitu administrasi. Pekerja diberi himbauan untuk selalu menjaga kesehatannya agar pada saat pekerja tidak gampang lemas, letih, lesu, pusing pada saat melakukan pekerjaannya. Lalu pekerja juga dihimbau untuk melakukan pekerjaan di bawah terik matahari sebelum jam 12, dikarenakan matahari belum berada di atas kepala. Yang kelima yaitu APD. Pekerja diutamakan memakai topi, baju yang tertutup, sarung tangan, serta memakai safety shoes.
Selanjutnya yaitu hazard kimia. Banyaknya partikel debu, partikel bahan semen, dan partikel debu yang diakibatkan dari potongan ubin yang bertebangan dan dapat terhirup oleh pekerja. Risikonya yaitu partikel-partikel ini jika terhirup oleh pekerja secara terus-menerus, pekerja akan mengalami gangguan paru-paru seperti bronkitis, asma, batuk, dan PPOK. Lalu, mata pekerja juga dapat teriritasi akibat terpapar terus-menerus debu-debu tersebut. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Dengan menghilangkan sumber partikel-partikel debu ini dengan cara menyiram tempat atau tanah yang menjadi tempat penyampuran semen. Lalu pada ubin yang telah dipotong yaitu dilap dengan kain basah agar dapat meminimalisir debu yang ada di ubin yang dapat terhirup oleh pekerja. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu mengganti sumber debu pada pemotongan ubin atau pencampuran semen. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerja harus melakukan pekerjaan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Apabila ada debu-debu yang mulai bermunculan dan bertebaran di udara pada saat bekerja, pekerja diharapkan segera menghembus udara atau menghembus seperti agar debu-debu atau partikel-partikel debu tidak segera masuk ke dalam hidung. Lalu pekerja juga diharapkan memakai obat tetes mata agar pekerja tidak sakit mata secara lebih lanjut. Dan sakit mata tersebut dapat diakibatkan oleh debu-debu yang bertebaran dan dapat masuk ke mata pekerja. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu dengan memberi arahan kepada pekerja agar selalu menjaga kesehatannya, karena pekerja setiap harinya selalu terpapar oleh debu-debu atau partikel-partikel debu yang dapat menyebabkan penyakit tertentu. Lalu, pekerja juga disarankan agar cek rutin ke klinik kesehatan agar pekerja lebih tahu pernafasan mereka atau mata mereka dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Yang kelima yaitu APD. Pekerja diharapkan selalu memakai APD pada saat bekerja. Itu memakai masker khusus yaitu masker respirator. Mengapa? Karena masker respirator lebih memfilter debu-debu yang ada di udara serta selalu menggunakan kacamata safety goggles agar debu-debu tidak masuk ke mata pekerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.